Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membagikan beberapa tips mengenai pembuatan persentase, terutama dalam melakukan persentase secara online. Oke, langsung saja. Tips yang pertama, silahkan gunakan font berukuran cukup besar dan dapat terbaca untuk ukuran smartphone. Jadi, kenapa kita harus menggunakan font yang cukup besar? Jadi, biasanya beberapa audiens atau beberapa penonton yang akan melihat slide kita mungkin ada yang menggunakan smartphone atau menggunakan handphone. Mungkin ada yang lagi perjalanan atau mungkin berada di tempat lain dalam mengikuti slide presentasinya kita. Makanya sangat disarankan untuk menggunakan font dengan ukuran yang cukup besar agar bisa terbaca di media smartphone. Kemudian tips yang kedua yaitu gunakan perpaduan warna dengan kontras tinggi atau sedang. Jadi kombinasi warna telah kita bahas sebelumnya pada video di studio penyajian dan persentase. Oke, kita lihat contohnya. Bisa kita lihat pada slide berikut. Nah, penggunaan warna tulisan font kuning dengan dasar warna putih itu akan membuat mata kita akan sedikit sakit. Atau mungkin ketika kita lihat sepintas mungkin tulisan dari warna kuning ini tidak terlihat jelas. Makanya dibutuhkan sebuah warna dengan kontras yang tinggi atau sedang, seperti contoh berikut ini. Jadi jika menggunakan warna background warna putih, mungkin disarankan menggunakan tulisan font yang menggunakan warna-warna gelap seperti warna biru tua atau mungkin warna merah sehingga tulisan bisa terlihat dengan jelas. Kemudian tips yang ketiga yaitu sangat disarankan menyampaikan satu pesan dalam satu slide agar audiens mudah untuk mencernanya. Jadi biasanya saya menyampaikan dalam slide presentasi PowerPoint itu dalam satu slide itu saya menyampaikan satu pesan seperti contoh berikut ini. Jadi contohnya misalnya ini adalah kesalahan-kesalahan dalam penyajian diagram atau grafik. Nah, pada slide ini kan ada 3 pesan atau mungkin 3 poin ya yang ingin disampaikan. Jadi biasanya saya dalam satu slide itu menyampaikan 3 poin ini, kemudian untuk penjelasan masing-masing poinnya itu akan dijelaskan pada slide berikutnya. Seperti ini. Misalnya untuk A, kemudian untuk poin B, kemudian untuk poin C. Jadi ketiga poin ini tidak dijelaskan pada satu slide saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tips yang keempat. Nah, jangan menggunakan animasi atau transisi slide untuk materi presentasi online. Jadi kenapa? Jadi menurut pengalaman ya, jadi pengalaman itu ketika menggunakan animasi atau transisi slide dalam menyampaikan slide presentasi secara online, biasanya mungkin di layar laptopnya kita mungkin akan terlihat lancar atau tidak patah-patah, tetapi ketika di layar slide atau di layar monitornya audiens ya yang melihat presentasinya kita itu akan menjadi patah-patah. Bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Nah, bisa kita lihat bahwa transisi slide ya yang kita buat di slide-nya kita ternyata itu akan berakibat patah-patah pada slide monitor audiens. Sama halnya dengan animasi, ketika kita memberikan animasi ternyata itu akan menimbulkan efek patah-patah. Jadi sangat disarankan ya untuk tidak usah menggunakan animasi atau transisi ketika ingin melakukan presentasi secara online. Nah, tetapi jika teman-teman tetap ingin menggunakan animasi dalam slide-nya, mungkin teman-teman bisa mengakali seperti ini. Misalnya, teman-teman membagi poin-poin yang ada di slide-nya teman-teman menjadi beberapa slide. Misalnya seperti ini. Ini slide 1, kemudian slide kedua, kemudian slide ketiga, kemudian slide keempat, kemudian slide kelima, kemudian slide ke-6. Jadi sebenarnya ini ada 6 slide, tetapi ketika kita melakukan slideshow,
ini akan terlihat seperti animasi dalam slide seperti biasanya. Kita bisa lihat pada panel slide seperti ini. Ini ternyata terdiri dari beberapa slide ya. Jadi kita bisa ketika kita slideshow dia akan bisa terlihat seperti animasi seperti itu. Kemudian tips yang kelima yaitu jangan menggunakan video karena akan menimbulkan kesan patah-patah. Jadi sama halnya dengan transisi slide dan animasi pada slide, menampilkan video pada slide pada saat presentasi secara online itu akan menimbulkan kesan yang patah-patah. Jadi kita bisa lihat pada video berikut. Nah, pada video kita bisa lihat ternyata uh, efeknya itu patah-patah. Jadi kesannya ketika audiens melihat presentasinya kita itu akan menjadi tidak maksimal meskipun pengharapannya kita ketika kita menampilkan video itu agar terkesan presentasi kita bisa lebih maksimal, ternyata ini tidak maksimal ya. Jadi saya sendiri menyarankan ketika ingin menampilkan video pada slide-nya mungkin bisa dilakukan mungkin kita upload video kemudian kita memberikan link untuk mendownload video yang akan kita tampilkan tersebut agar audiens bisa melihat dengan jelas dan tidak patah-patah. Kemudian tips yang keenam, tidak perlu membuat slide ucapan terima kasih untuk penutup dari slide. Jadi ada banyak sekali saya sering melihat beberapa slide-slide yang dibuat itu di akhir slide-nya itu dibuatkan ucapan terima kasih atau mungkin tulisan thank you atau mungkin tulisan terima kasih dalam bahasa lain. Nah, menurut saya itu tidak perlu. Jadi, mungkin teman-teman ketika ingin mengucapkan terima kasih itu silahkan ucapkan ucapan terima kasih itu secara lisan. Jadi, untuk mengganti slide ucapan terima kasih itu mungkin teman-teman cukup menutup dengan sebuah quote atau mungkin eh, kontak use atau kontaknya teman-teman. Kemudian, kalau memang teman-teman melakukan persentase untuk produk, mungkin teman-teman bisa melakukan endorse dan lain-lain. Jadi contohnya bisa kita lihat pada slide berikut. Nah, contohnya seperti ini. Ini slide penutup dengan merupakan sebuah quote. Jadi ini quote-nya dari Albert Einstein. Nah, kemudian bisa juga teman-teman menggunakan kontak use atau kontaknya teman-teman. Jadi biasanya saya menggunakan slide penutup itu dengan melampirkan kontak use saya, kontak, kemudian nomor handphone, kemudian email dan alamat kantor. Seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.